di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insyaallah barokah ini. Alhamdulillah. Tak lupa pula sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Berdirinya saya di sini tiada lain tiada bukan. Saya ingin menyampaikan kultum. Tetapi sebelum itu saya ada suatu pertanyaan. Ini berapa duit? Kalau aneh bilang, siapa yang mau duit ini? Siapa? Siapa? Dapat kan? Tepuk tangan buat Fajar. Terus kalau aneh bilang lagi, siapa yang mau duit ini? Siapa yang mau duit ini? Siapa yang mau? Nggak ada? Siapa yang mau? Ya. Kenapa aneh nggak kasih dia? Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Terus kalau aneh bilang lagi, siapa yang mau duit ini lagi? Terakhir. Kenapa aneh kasih Fajar? Karena kesempatan datang kepada orang yang bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Jadi judul kita pada malam hari ini adalah Manjada Wajada. Apa? Yang bisa ngertiin? Yang bisa ngertiin? Yang bisa ngertiin angkat peci. Ulang. Yang bisa ngertiin Manjada Wajada, yang berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Dari kalimat ini aja kita udah dapat belajar banyak. Tapi emang cukup kalau cuma bersungguh-sungguh? Nah, ini yang paling penting. Kadang kita punya banyak keinginan, pengen sukses, pengen jadi pemain bola, pengen nilai 100. Tapi masalahnya, usahanya mana? Pengen nilai 100, kagak pernah belajar. Pengen sukses, kerjanya lebahan mulu. Pengen badan bagus, kagak pernah olahraga. Lah gimana? Kita pengen hasil kita gede, tapi usaha kita kecil. Padahal Allah udah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 39. An-Najm ayat 39 yang berbunyi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia tidak akan mendapatkan hasilnya kecuali dengan ia berusaha. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita ingin sukses, pengen jadi inilah, pengen jadi itulah, kita harus berusaha. Bukan berarti kita nggak boleh berharap kepada Allah. Justru itu kita harus berdoa. Tapi jangan sampai doa kita udah panjang, tapi usahanya nol. Misalnya, Alkitab Baskara, besoknya dia ujian, malamnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya nilai yang bagus esok hari ya Allah. Terus habis doa tidur, kagak ada usahanya. Nah, besoknya pas sudah ujian, dia ngomong lagi kepada Allah, ya Allah, kok saya nggak bisa jawab ya? Ngaco. Bukan Allah yang salah, dianya aja yang kagak mau usaha. Begitulah orang yang tidak mau berusaha. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kita seringkali mendengar, kita seringkali melihat orang yang sukses dan berhasil. Terus kita bilang, wih enak banget ya jadi dia mah sukses, dia mah kaya, dia mah pinter. Lah kita kagak ngeliat usahanya, kita cuma ngeliat hasilnya. Jadi jangan iri kalau kita ngelihat orang yang udah berhasil, terus kita iri. Oke, jangan iri dah. Kita nggak tahu hasil, kita nggak tahu proses di balik orang yang sukses. Berapa kali dia gagal, berapa kali dia capek, berapa kali dia jatuh. Kita cuma tahu hasilnya doang.
Seperti perumpamaan sederhana. Ketika kita ngeliat pohon mangga yang buahnya lebat, kita cuma lihat buahnya doang. Kita kagak ngeliat akar di bawahnya yang menopang pohon tersebut sehingga menjadi buah yang banyak. Begitu pula dengan suksesan. Kita cuma ngeliat hasilnya doang. Kita kagak ngeliat betapa capek prosesnya, perjuangannya dan lain-lain. Tapi Bang, kalau kita udah usaha terus masih gagal gimana? Biasanya kita kan udah usaha, udah berdoa, udah bersungguh-sungguh, tapi masih gagal, terus kita bilang, udah males, emang aneh aja yang kagak bisa. Jangan begitu, gagal sekali bukanlah gagal selamanya. Bisa jadi Allah ngasih yang terbaik untuk kita, karena Allah tahu segalanya untuk kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka akan kami berikan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita gagal, coba lagi. Kalau kita jatuh, bangun. Kalau kita salah, perbaiki. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manjada wajada, bukan berarti ketika kita usaha sama dengan kita mendapatkan hasil, bukan. Ini harus kita pelajari juga. Manjada wajada juga bukan berarti kalau kita belajar pasti nilai kita 100, bukan. Kita juga tahu karena hasil akhir ada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berikhtiar dan bertawakal. Misalnya, kita udah sungguh-sungguh, udah berdoa, bertawakal kepada Allah, tapi belum sesuai harapan kita hasilnya. Terus kita langsung mengeluh. Pokoknya jangan langsung mengeluh, jangan langsung ngedon. Kita evaluasi diri. Di mana salah kita, di mana kekurangan kita, apa yang salah dari kita. Itulah orang bersungguh-sungguh. Quran surat Al-A'raf ayat 11 tentang mengubah diri yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan pada suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaan pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita pengertiannya, jadi kalau kita pengen berubah lebih baik, pengen berubah keadaan kita lebih baik, kita juga harus mau berusaha dan merubah keadaan kita juga harus berusaha dan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Contoh, kalau kita ingin sukses, kita harus belajar. Kalau kita ingin badan kita bagus, kita harus olahraga. Kalau kita ingin tahfidz Quran, kita harus ngapalin Quran setiap hari, insya Allah. Nah, itulah orang bersungguh-sungguh. Teman-temanku yang dirahmati Allah, jadi mulai sekarang jangan cuma ngomong, tunjukin aksinya. Misalnya Anda pengen sukses, ya udah belajar setiap hari, tekun dan lain-lain. Itulah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sekarang tanamkan di diri kita, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Kalau hari ini gagal, coba lagi besok. Kalau besok gagal, coba lagi. Karena yang terpenting adalah bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa kuat kita terus berjalan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.